Perkenalkan, nama saya Dani Hermawan dari Prodi Teknik Industri Universitas Pelita Harapan, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai Managing Change and Innovation pada salah satu perusahaan swasta petrochemical di Cilegon, Banten. Dan ini merupakan mata kuliah perancangan dan manajemen organisasi industri dengan dosen pengampu Bapak Rudi Fernando Silalahi. Managing Change and Innovation itu sendiri merujuk pada serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh organisasi untuk mengelola transisi dari kondisi saat ini ke kondisi yang diinginkan, serta mendorong munculnya ide-ide baru dan penerapannya dalam organisasi. Lebih lanjut akan dibahas pada slide berikutnya. Untuk selanjutnya adalah kekuatan yang mempengaruhi perubahan. Ada dua, yaitu eksternal dan internal. Untuk eksternal meliputi perubahan kebutuhan dan keinginan konsumen. Industri-industri tertentu seperti otomotif, kemudian elektronik, dan lain sebagainya mungkin memerlukan jenis plastik yang spesifikasinya khusus sehingga perusahaan tersebut perlu beradaptasi untuk memenuhi permintaan tersebut. Kemudian peraturan pemerintah. Perubahan dalam standar kualitas produk yang ditetapkan pemerintah dapat menuntut perusahaan tersebut untuk meningkatkan kualitas produknya. Kemudian perkembangan teknologi, penerapan teknologi otomatisasi seperti robotika dapat meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi biaya tenaga kerja. Kemudian perubahan ekonomi, kenaikan harga bahan baku seperti minyak bumi dapat meningkatkan biaya produksi dan memaksa perusahaan tersebut untuk mencari cara untuk mengurangi biaya produksi tersebut. Untuk berikutnya adalah kekuatan yang mempengaruhi perubahan secara internal. Yang pertama adalah strategi bisnis baru. Perusahaan tersebut mungkin memutuskan untuk memperluas portofolio produknya dengan memproduksi jenis plastik yang baru atau produk turunan dari plastik. Kemudian perubahan komposisi tenaga kerja, perubahan komposisi usia dan latar belakang pendidikan tenaga kerja dapat mempengaruhi budaya kerja dan dinamika organisasi. Kemudian peralatan baru, peralatan produksi yang sudah usang perlu diganti dengan peralatan baru yang lebih efisien dan produktif. Dan perusahaan mungkin perlu menginvestasikan dalam teknologi baru untuk meningkatkan kualitas produk atau kapasitas produksinya. Kemudian perubahan sikap karyawan, karyawan mungkin merasa tidak nyaman dengan perubahan dan menunjukkan resistensi yang dapat menghambat proses perubahan. Dengan demikian perlu didevelop agar semua berjalan menjadi sebagaimana mestinya. Untuk selanjutnya adalah tipe perubahan. Ada 3 jenis perubahan utama yang dapat terjadi dalam suatu organisasi, yaitu struktur, teknologi, dan people. Yang pertama adalah perubahan struktur, meliputi perubahan struktur organisasi seperti restrukturisasi departemen, kemudian perubahan rantai komando, atau penggabungan fungsi. Yang kedua adalah perubahan teknologi, meliputi adopsi teknologi baru seperti otomatisasi, kemudian komputerisasi, atau penggunaan perangkat lunak yang lebih canggih. Kemudian perubahan people atau orang, yaitu perubahan dalam sikap, harapan, persepsi, dan perilaku karyawan. Berdasarkan pembahasan pada slide sebelumnya mengenai Managing Change and Innovation, dapat kami simpulkan bahwa perusahaan tersebut beroperasi dalam lingkungan yang dinamis dan terus berubah. Perubahan ini didorong oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Perubahan eksternal seperti perubahan kebijakan pemerintah, kemudian perkembangan teknologi, dan fluktuasi ekonomi memberikan tekanan yang signifikan. Sementara itu, faktor internal seperti perubahan strategi bisnis, kemudian komposisi tenaga kerja, dan teknologi produksi juga turut mempengaruhi. Untuk bertahan dan tumbuh, perusahaan perlu beradaptasi dengan cepat, fokus pada inovasi, kemudian mengembangkan sumber daya manusia, dan membangun kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Dengan demikian, perusahaan dapat menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang muncul di masa depan. Untuk referensi, kami menggunakan buku dengan judul Manajemen edisi ke-11, karangan Stephen P. Robbins dan Mary Kauter. Kemudian yang kedua adalah buku yang berjudul Managing Change, Creative and Innovation yang dikarang oleh Dawson
dan Andrio Paulus. Cukup sekian presentasi dari saya mengenai Managing Change and Innovation. Semoga bermanfaat. Terima kasih.